Saudaraku yang terkasih, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang sementara mengikuti misa secara live streaming. Kita sekarang masih berada di masa pandemik ya. Masih takut dengan COVID-19 ini. Dan katanya kalau berbicara di muka umum, kata sambutan atau membawakan khotbah renungan, jangan panjang-panjang kata ya, jangan panjang-panjang ya. Tapi tadi ketika sesudah misa kedua lalu bercerita di rafter, di kamar makan di pastoran, umat mengatakan, "Pastor, saya boleh bicara panjang karena ini misa yang ketiga, misa yang terakhir ya." Tidak tahu ini menjadi panjang atau pendek, tapi menyenangkan sebenarnya ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu merenungkannya, lalu berbuah dalam kehidupan kita. Nah, kita sekarang berada di masa Prapaskah dan kita sudah memasuki minggu kedua atau pekan kedua dalam masa Prapaskah. Spirit dari masa Prapaskah sebenarnya ada dua hal pokok. Yang pertama, masa Prapaskah itu mempersiapkan orang untuk dibaptis. Dan karena itu ada tradisi, ada kebiasaan di Vigili Paskah itu biasanya ada upacara pembaptisan atau permandian. Tapi juga selain mempersiapkan bayi atau anak atau orang dewasa untuk dipermandikan, masa Prapaskah juga dimaksudkan untuk mereka yang sudah dipermandikan seperti kita ini, itu diingatkan akan sakramen permandian yang sudah kita terima. Itu yang pertama, spirit yang pertama. Lalu spirit yang kedua yang dibawa oleh masa Prapaskah yakni menumbuh kembangkan semangat pertobatan. Lewat apa? Lewat doa secara pribadi, komuniter, tapi juga lewat mendengarkan sabda Tuhan. Ya, jadi dimaksudkan masa Prapaskah untuk kita semua umat beriman itu untuk apa? Punya waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tadi saya mengatakan betapa menyenangkan kita sebagai umat mendengarkan sabda Tuhan, merefleksikannya, merenungkannya supaya berbuah dalam kehidupan kita. Nah, bagus bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini, bahwa ternyata mendengarkan sabda Tuhan lalu taat kepada sabda Tuhan, pada perintah Tuhan, maka hasilnya yakni berkat berlimpah tercurah atas hidup manusia sebagaimana yang dialami oleh Abraham dalam bacaan yang pertama ya. Dia taat akan perintah Tuhan, diminta untuk membawa anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia tanpa pikir panjang, dia membawa anaknya untuk dipersembahkan, disembelih untuk Allah. Tapi apa yang terjadi? Abraham menunjukkan kesetiaan, ketaatan, kepercayaannya kepada Allah. Padahal Allah hanya menguji sampai di mana kesetiaan dari ketaatan dari Abraham itu. Dan anak yang terkasih, Ishak namanya, tidak jadi disembelih, dipersembahkan kepada Allah. Dan hasil dari ketaatan, dari kesetiaan dari Abraham ini, apa yang ia terima? Kalau baca dalam bacaan yang pertama tadi, sekurang-kurangnya ada 3 karunia yang diterima oleh Abraham. Yang pertama, keturunan Abraham itu akan begitu banyak, sebanyak pasir di pantai, bahkan ungkapkan sebanyak bintang di langit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keturunan dari Abraham itu akan menduduki, menguasai kota-kota lawannya. Lalu yang ketiga yang sangat menarik, seluruh keturunan Abraham itu akan diberkati. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mendengarkan sabda ya, taat terhadap perintah Tuhan, maka ada begitu banyak berkat yang kamu akan terima. Sebagaimana dalam Injil juga diungkapkan demikian, sesudah terjadi transfigurasi ya, Rasul Petrus merasa gembira, bersukacita yang luar biasa. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan
3 kemah, satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Sesudah itu ada suara dari langit mengatakan demikian, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abraham, mendengarkan Allah, dan ada begitu banyak rahmat yang boleh diterima. Maka kita, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya sangka bagus di masa Prapaskah ini kita punya spirit untuk apa? Selain untuk berdoa, bertobat, tapi juga secara pribadi punya keinginan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga mau taat atas perintah Tuhan. Dan kalau kamu mau taat atas perintah, atas sabda Tuhan, ada begitu banyak rahmat, berkat yang kamu akan terima secara pribadi pun, secara komuniter pun, secara bersama dalam keluarga kamu masing-masing. Mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh rahmat, penuh karunia untuk kehidupan kita secara pribadi maupun secara komuniter. Kalau kamu taat sekali lagi mendengarkan sabda Tuhan, perintah Tuhan, maka terbuka luas karunia berkat yang berlimpah untuk kamu juga sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu